Matuhu. himmatuhu. Setiap orang lain bisa, Setiap orang yang bisa, insya Allah saya juga bisa. insya Allah saya juga bisa. Bahkan Bahkan lebih bisa. lebih bisa. Berpikir mudah, Berpikir mudah, insya Allah mudah. insya Allah mudah. Berpikir bisa, Berpikir bisa, insya Allah bisa. insya Allah bisa. Belum. Pakai. Mana? Kirain apa tadi? Tasrif adalah, ikuti. Tasrif adalah Tasrif adalah pemindahan suatu bentuk kata pemindahan suatu bentuk kata ke bentuk lain ke bentuk lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan. untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Faedah: Faedah: mengetahui perubahan kata mengetahui perubahan kata sekaligus perubahan maknanya. sekaligus perubahan maknanya. Kalimat: Kalimat: kalimat adalah lafal yang menunjukkan pada suatu makna. kalimat adalah lafal yang menunjukkan pada suatu makna. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata. Kalimat terbagi menjadi 3. Kalimat terbagi menjadi 3. 1 isim, 1 isim, 2 fiil, 2 fiil, yang ketiga huruf. yang ketiga huruf. Isim adalah kata benda atau kata kerja Isim adalah kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Contoh: maktabun, Contoh: maktabun, meja. meja. Syatun, Syatun, kambing. kambing. Safarun, berpergian. Safarun, berpergian. Fiil adalah Fiil adalah kata yang menunjukkan pekerjaan kata yang menunjukkan pekerjaan yang disertai dengan keterangan waktu. yang disertai dengan keterangan waktu. Contoh: Contoh: koma telah berdiri. koma telah berdiri. Yajlisu akan duduk. Yajlisu akan duduk. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna Huruf adalah kata yang menunjukkan makna pada yang lain, pada yang lain atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri. atau kata yang bisa berdiri sendiri. Contohnya fi, Contohnya fi, di dalam, di dalam, qad, qad, sungguh. sungguh. Huruf tidak bisa berdiri sendiri, Huruf tidak bisa berdiri sendiri. dia harus masuk pada kalimat isim atau fiil. Dia harus masuk pada kalimat isim atau fiil. Yang pertama tentang tasrif. Nah, jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwa artinya adalah pemindahan suatu bentuk kata ke bentuk lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Contohnya fa'ala yaf'ulu. Nah, atau nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Nah, nasoro yang suruh ini namanya adalah tasrif. Pemindahan suatu bentuk kata ke bentuk lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Dari bentuk pertamanya adalah nasoro dipindah menjadi yang suruh untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Ini artinya adalah telah menolong. Kalau artinya kita menginginkan, artinya akan menolong atau sedang menolong, maka kita tasrif menjadi yang suruh. Ini namanya tasrif, perpindahan dari satu bentuk kata ke bentuk yang lain. Tolonglah berarti unsur. Nah, ini namanya tasrif, pemindahan dari satu bentuk kata ke bentuk yang lain sesuai dengan makna yang kita inginkan. Misalkan kalau kita inginkan telah menolong, dia telah menolong berarti soro, dia sedang menolong, yang suruh, atau dia sedang
menolong yang suruh. Tolonglah berarti unsur. Jangan tolong la tansur. Ini namanya tasrif. Bisa? Faedahnya mengetahui perubahan kata sekaligus perubahan maknanya. Dari katanya berubah dan juga maknanya juga berubah. Telah ini katanya nasoro, artinya maknanya apa? Telah menolong, yang suruh sedang atau akan menolong. Bisa dipahami? Nah, itu faedahnya. Kemudian kalimat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, isim, fi'il, huruf. Nah, sebelum kita masuk ketiga-tiganya, yang pertama kita akan bahas ini apa? Kalimat isim. Yang pertama apa itu kalimat isim? Nah, kata benda. Diingat, kalimat isim adalah kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Kata benda. Nah, kalau ada kata benda, berarti itu adalah kalimat isim. Contohnya di sini apa? Maktabun. Maktab. Maktab ini artinya apa? Meja. Meja kata benda bukan? Kata benda. Kursi kata benda atau kata kerja? Kalimat isim atau kalimat fi'il? Dari mana tahu kalimat isim? Makna benda. Contohnya kitabun. Kalimat apa? Isim. Dari mana tahunya isim? Makna benda. Baitun, rumah. Kalimat apa ini? Kalimat isim. Dari mana tahu itu kalimat isim? Menunjukkan makna benda. Kolam. Kalimat isim. Kenapa bilang kalimat isim? Kenapa berani bilang? Kenapa bukan kalimat fi'il aja? Karena makna benda. Itu dia. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna benda atau kata kerja yang tidak disertai keterangan waktu. Waktu itu ada tiga. Yakni telah, sedang atau akan. Telah, sedang, dan akan. Tiga kan? Telah, sedang, akan. Tapi ini tidak disertai dengan tiga ini. Telah, akan, atau sedang. Ini tidak disertai. Dia itu kata kerja. Contohnya, nasoro ini kalimat fi'il atau kalimat fi'il? Kenapa berani bilang kalimat fi'il? Kata kerja. Disertai keterangan waktu. Yakni telah. Nah, di sini kalimat isim dia itu kata kerja tetapi tidak disertai keterangan waktu. Contohnya safarun ya. Safarun ini kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa berani bilang kalimat isim? Apa yang tidak disertai keterangan waktu? Kata kerja, tetapi dia waktunya tidak disertai di sini. Yakni apa? Telah, akan atau sedang. Nah, ini tiga-tiga ini tidak ada di sini, tapi dia kata kerja. Safar berpergian itu kata kerja bukan? Kata kerja ada waktunya disertai? Tidak. Maka dia adalah kalimat isim. Bisa paham? Nah, kemudian yang kedua masuk ke kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu. Berarti dia itu kata kerja disertai yang ini. Telah, akan, atau sedang. Contohnya, koma telah berdiri. Koma telah berdiri. Berdiri ini kalimat fi'il atau kalimat isim? Kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kata kerja yang disertai keterangan waktu. Koma adalah kata kerja, artinya apa? Telah berdiri, disertai keterangan waktu. Yakni apa? Telah itu namanya kalimat fi'il, disertai keterangan waktu. Yajlisu akan duduk. Yajlisu akan duduk. Yajlisu kalimat isim, fi'il, huruf fi'il. Kenapa berani bilang ini kalimat fi'il? Karena kenapa? Apa yang disertai keterangan waktu? Kata kerja yang disertai keterangan waktu. Keterangan waktunya apa? Akan atau sedang. Bisa?
Nah, yang ketiga adalah kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Kata yang menunjukkan makna pada yang lain atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya fi. Fi ini tidak bisa berdiri sendiri. Fi, paham nggak? Enggak, kan? Dia nggak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan kalimat lain. Contohnya fil masjid, di dalam masjid. Nah, dia menunjukkan makna pada suatu yang lain. Jadi dia ini tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan kalimat lain. Nah, ini kalimat isim. Contohnya fil masjidi. Nah, jadi dia harus digabungkan kepada kalimat lain. Nggak bisa berdiri sendiri dia. Bisa? Paham? Nah, mudzakarahkan. Diulang-ulang dua-dua. Mulai dari tasrif sampai kalimat huruf. Diulang-ulang dua-dua. Dua-dua atau tiga orang diulang-ulang. Sepuluh menit ya. 10 menit. Siapa? Hah? Syafi'i. Syafiq. Mudzakarahkan dulu. Diulang-ulang. Nanti nulisnya ya. Mudzakarahkan, jangan sendiri. Kalimat adalah kabar yang menunjukkan pada suatu makna. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata. Kata sebagai berita dan dan huruf adalah kata benda atau kata benda yang tidak disertai kata yang bukan bacaan disertai dengan
waktu. Kata yang menunjukkan makna pada makna pada yang lain atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri di dalam sekaligus merupakan dengan suatu bentuk yang menghasilkan makna yang kalimat adalah kata adalah yang diberikan pada suatu kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia kata terbaik ada yang isim dan isim adalah kata benda atau hal yang tidak disertai dengan waktu. Kata yang menghasilkan cara yang apa dia inginkan. Ya, koma. Ya, bisa kan? Jangan tuh. Isu akan hidup. Oh, mengetahui perubahan sekaligus maknanya. Makasih. Belum. Yang memberikan makna. Indakum soal? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada? Ya. Contoh nasrun, pertolongan. Kalimat apa itu? Kalimat isim. Dari mana tahu kalimat isim? Apa? Kita belum masuk ke tanwin, tandanya belum ada di sini. Hah? Nah, kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Contohnya yang lain, mengalir. Kalimat apa itu? Sedang mengalir. Kata fi'il. Kenapa berani bilang kata fi'il? Yang disertai keterangan waktu. Itrun. Isim. Karena? Hah? Kata benda. Itrun itu apa? Minyak wangi. Itrun. Itu menunjukkan makna benda. Bisa paham ya? Terus sigot adalah, ya ikuti. Bentuk kata ditinjau dari segi makna. Sigot kalimat fi'il. Fi'il madi. Kata kerja lampau. Contoh, khoroja telah keluar. Sopo faridun farid. Farid telah keluar. Sigot fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Contoh, yakhruju sedang keluar.
Sopo faridun farid. Farid sedang keluar. Yadhabu akan pergi. Sopo faridun farid. Farid akan pergi. Sigot kalimat fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Contoh ukhruj. Keluarlah. Sigot kalimat fi'il nahi. Fi'il nahi adalah kata kerja larangan. Contoh la takhruj. Jangan keluar. Sopo kamu. Kamu jangan keluar. Nah, di sini masuk namanya sigot. Sigot adalah bentuk kata yang ditinjau dari segi makna. Sigot itu ada yang sigot kalimat fi'il dan ada juga nanti sigot kalimat isim. Yang pertama sigot kalimat fi'il ada berapa? Ada 4. Yang pertama madi, mudhari, fi'il amr, nahi. Ini namanya sigot fi'il. Sigot kalimat fi'il ada 4. Apa aja? Madi. Nah. Yang fi'il madi contohnya itu apa? Khoroja apa? Faridun. Nah. Khoroja apa? Farid. Di sini kalimatnya mana? Kalimat fi'il khoroja artinya telah keluar. Ini nama sigotnya apa? Fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Kata kerja lampau. Berarti maknanya apa? Telah. Menunjukkan makna lampau. Telah itu kan sudah lampau itu. Sudah lewat. Telah keluar. Nah, ini namanya sigot fi'il madi. Terus contoh yang kedua. Fi'il mudhari contohnya yakhruju. Yakhruju faridun. Sedang keluar sopo farid. Yakhruju. Sigotnya apa? Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja sedang atau akan. Apa itu sigot? Bentuk kata yang ditinjau dari segi makna. Jadi bentuk kata yang ditinjau dari segi makna. Jadi maknanya yang dilihat. Ya, ini apa? Kalau telah berarti namanya sigot fi'il madi. Kalau sedang atau akan berarti namanya sigot fi'il mudhari. Terus yang ketiga? Sigot fi'il amr. Contohnya? Ukhruj. Ukhruj, keluarlah. Keluarlah sopo kamu. Ukhruj. Kalimat fi'il. Sigotnya apa? Amar. Apa itu pengertian sigot? Bentuk kata yang ditinjau dari segi makna. Sigotnya adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Maknanya adalah perintah. Ukhruj, keluarlah. Terus yang keempat adalah fi'il nahi. Di sini aja. Nggak bisa ya. La takhruj. Jangan keluar. Sigotnya apa? Fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Kata kerja larangan. Artinya jangan keluar. Ada jangan. Jangan. Itu udah nahi itu. Jangan keluar. Jangan berisik. Jangan mencuri. Paham? Ada pertanyaan? Muzakarah diulang 5 menit. Semakin diulang semakin berkesan. Kalau tidak diulang melayang. Berarti harus sering-sering diulang. Itu dia kuncinya. Ya, diulang dua-dua atau 3-3. Jangan sendiri-sendiri ya. Diulang-ulang.
Nah, dimudzakarahkan. Kata 5 menit, 5 menit. kata yang ditinggalkan makna jabat kalimat lain yang bani bil bani kata kerja lampau contohnya kharaja karis kharaja telah keluar Romo kari telah keluar kari telah keluar ini mudhari kata kerja sekarang atau akan datang contohnya ya setuju telah keluar kari ya dahabu ya dahabu akan pergi kari lamar kata kerja perintah contohnya nahi kata kerja larangan Pertanyaan di sigot fi'il? Nggak ada. Jalasa, sigotnya apa? Madi. Apa itu sigot? Ijlis, sigotnya? Amar. Artinya apa itu penamar? Nah, pengertian penamar itu apa? Perintah. Yadribu, sigotnya apa? Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ya. Terus uktub. Sigot fi'il amr. Terus sami'tu. Sigotnya apa? Fi'il madi. Sami'tum, sigotnya apa? Fi'il madi. Yasma'una, sigotnya? Fi'il mudhari. Ya. Isma. Fi'il amr. Bisa? Nah, salah bisa. La apa? La taskut. jangan diam Sigotnya apa? Fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Kata kerja larang. La takhruju. jangan keluar Sigotnya apa? Fi'il nahi apa fi'il nahi? kata kerja larangan Ijtahidu. Sigotnya apa? Fi'il amr. Bisa? Nah, kita lanjut. Sigot isim. Ayo. Sigot isim. Isim masdar. Masdar mim. Isim fa'il. Sifat musabbihat bismil fa'il. Sigat mubalaghah. Isim maf'ul. Isim tafdil. Isim makan. Isim zaman. Dan isim alat. Jadi di sini sigot isim itu ada 10. Masdar, kata dasar. Yo. Masdar atau kata dasar ialah kata yang menunjukkan pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Contoh, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Masdar mim ialah masdar yang mendapatkan tambahan huruf mim. Cara mengartikannya sama dengan masdar. Ilallahi marji'ukum. Kepada Allah kembali kalian. Isim fa'il ialah kata yang menunjukkan makna pelaku. Contohnya Khalidun katibun.
Khalid adalah seorang penulis. Wazannya atau polanya dalam fi'il sulasi, fi'il yang berjumlah 3 huruf adalah fa'ilun. Nah, itu wazan apa? Wazannya isim fa'il, fa'ilun. Tentu yang sulasi. Sigot sifat musyabihat bismil fa'il ialah sifat yang serupa dengan isim fa'il. Di antara wazannya adalah fa'ilun, fa'ilatun, af'alu, fa'la'u, fa'lanu, fa'la, fa'alun, fa'alun, fa'ilun, fa'lun. Contoh, Faridun hasanul wajhi. Farid orang yang tampan wajahnya. Sigot mubalaghah ialah isim fa'il yang menunjukkan makna sangat atau maha ataupun banyak. Di antara wazannya adalah fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'alatun, mif'alun, fa'ilun. Contoh, Khalidun mifdalun. Khalid sangat mulia. Hasanun akulun. Hasan banyak makan. Sigot isim maf'ul ialah isim yang menunjukkan penderita. Yang dikenai pekerjaan. Wazannya untuk fi'il sulasi adalah maf'ulun. Contoh, Faridun madrubun. Farid orang yang dipukul. Isim tafdil ialah isim yang menunjukkan makna lebih atau paling untuk menyatakan perbandingan. Contohnya, Hamidun a'lamu min Zaidin. Hamid lebih pandai daripada Zaid. Al-imanu ahammul umuri. Iman adalah perkara yang paling penting. Wazannya adalah af'alu. Sigot isim makan ialah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan itu dilakukan. Wazannya adalah maf'alun, maf'ilun, maf'alatun. Contoh, Husainun utawi Husain iku zahaba pergi sopo dia Husain ilal madrasati ke sekolah atau tempat belajar. Husain pergi ke sekolah. Sigot isim zaman ialah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan dilakukan. Wazannya adalah maf'alun, maf'ilun. Contoh, qad qaruba sungguh telah dekat. Opo maktalu asirin pembunuhan tawanan. Sigot isim alat ialah isim yang menunjukkan alat. Wazannya adalah mif'alun, mif'alun, mif'alatun.
Contoh. Indi iku di sisiku. Miftahun utawi kunci. Nah, saya mempunyai kunci. Sekarang adalah sigot isim. Sigot berarti terbagi menjadi berapa? Dua, ya. Ada yang sigot fi'il dan sigot isim. Sigot fi'il terbagi menjadi empat. Yang pertama, madi, mudhari, amr, nahi. Kemudian sigot isim menjadi ada 10 apa aja? Masdar, fa'il, sifat musyabbih bismi fa'il, sifat balaghah. Terus bisa ya. Yang pertama adalah masdar, kata dasar. Ialah kata yang menunjukkan pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Contohnya, ala inna nasrallahi qarib. Nasro itu adalah apa? Masdar. Dari kata apa dia itu? Nasoro yang nasoro yang suruh nasron. Nasron. Ini sigotnya adalah masdar. Apa itu sigot masdar? Kata dasar. Pengertiannya? Kata dasar yang tidak disertai keterangan waktu. Nasron. Nasron. Dia ini adalah kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu atau kata dasar. Nasron, menolong. Di situ tidak ada keterangan waktu, telah, akan atau sedang. Nasron, menolong, gitu aja. Paham? Terus yang kedua sigotnya masdar mim. Contohnya di situ apa contohnya di kitab? Marji'u. Ilallahi marji'ukum. 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 Ilallahi marji'ukum. Ini adalah sigot masdar mim, yang mana dia itu ada tambahan huruf mim. Roja'a ji'u roj'an wamar ji'an. Nah, ini namanya masdar mim. Ya, bisa pahami? Ada tambahan huruf mim, itu aja. Cara mengartikannya sama dengan masdar. Roj'an artinya kembali. Marji'ukum, kalian kembali. Sama-sama artinya kembali. Jadi dalam mengartikannya tidak ada perubahan. Sama cara mengartikannya, bisa? Terus lanjut. Selanjutnya apa? Isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Yang menunjukkan makna pelaku. Contohnya Khalidun katibun. Khalidun katibun. Mana ini kalimat sigot? Mana sigotnya? Oh, katibun. Namanya sigot isim fa'il. Sigot isim fa'il adalah menunjukkan mana pelaku. Wazannya ada apa aja? Wazannya atau polanya dalam fi'il tsalasi, fi'il yang berjumlah 3 huruf adalah fa'ilun. Fa'ilun. Katibun sama kan? Fa-nya panjang, kaf-nya juga panjang, ta-nya pendek, lamnya, ba-nya. Nah, bisa. Itu namanya wazan. Wazan itu yang diikuti. Kalau ini namanya mauzun, yang mengikuti. Bisa paham? Contohnya apa lagi? Ini sigot apa ini? Jalisun. Sigot isim fa'il. Qa'idun sigotnya? Isim fa'il. Terus apa lagi?
Terus ntar sabar ya. Wazan pola dalam fi'il sulasi, fi'il yang berjumlah 3 hurufnya. Kan berjumlah 3 hurufnya. Di sini kok berapa hurufnya nih? 4. Katanya 3 hurufnya. Di sini 4. Gimana itu? Hah? Maksudnya itu berjumlah 3 hurufnya itu di fi'il madinya. Fi'il madinya dari fa'ilun apa? Fa'ala. Berjumlah 3 hurufnya. 1, 2, 3 kan? Fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Nah, meskipun dia di sini ada 4 huruf, ini tepat namanya tetap apa? Fi'il sulasi, ya, fi'il sulasi. Ditengoknya bukan di isim fa'ilnya ini, tetapi dilihatnya itu di fi'il madinya. Berapa jumlah huruf di fi'il madinya itu? Bisa? Kalau 3 huruf namanya fi'il sulasi. Kalau nanti dia 4 huruf namanya fi'il rubai. Rubai itu artinya 4, ya. Bisa? Nah. Lanjut. Sifat musyabihat bismil fa'il ialah sifat yang serupa dengan isim fa'il. Jadi sifat musyabihat bismil fa'il ini serupa dia dengan isim fa'il. Nanti apa perbedaannya dilihat nanti. Di antara wazannya adalah fa'ilun, fa'ilatun, af'alu, fa'la'u, fa'lanu, fa'alun, fa'alun. Nah, ila akhir ya. Contohnya faridun hasanul wajhi. Faridun hasanul wajhi. Mana di sini sigotnya? Hasan ini sigotnya apa? Sigot fi'il atau sigot isim? Isim. Sigot isim apa ini? Sifat musyabihat bismil fa'il. Hasanul wajhi. Berarti ikut wazan yang mana? Kan di sini ada berapa wazannya? Di antara wazannya adalah fa'ilun, fa'ilatun, af'alu. Ikut wazan? Fa'alun. Bisa? Terus apa perbedaannya isim fa'il dengan sifat musyabihat bismil fa'il? Contoh, Hasan sama Jalis ya. Jalis ini kan isim fa'il nih sigotnya. Jalisun sigotnya isim fa'il. Hasanun sigotnya sifat musyabihat bismil fa'il. Sifat yang serupa dengan isim fa'il. Jadi perbedaannya apa? Nah, bangunin ya, jangan tuh. Man ghalaba alaihi nu'as fa alaihi bil qiyam. Nah, barang siapa yang dikalahkan oleh kantuknya maka wajib baginya untuk berdiri. Nah, kalau jalis, kalau isim fa'il, ini namanya apa? Kalau ini qaim ya. Qaimun, orang yang berdiri. Kalau dia jalisun. Coba duduk. Nah, masih dibilang nggak berdiri? Masih dibilang jalis nggak? Masih dibilang qaim nggak? Nggak. Pas berdiri aja dia dibilang qaim. Pas dia duduk bukan jalis lagi tapi qaim. Jadi kalau fa'ilnya kalau sifat isim fa'il itu sifatnya itu sementara. Contohnya siapa nama? Rafi hasanul wajhi. Contoh ya kan? Rafi hasanul wajhi. Rafi yang Rafi tampan wajahnya. Sekarang dia duduk atau berdiri? Duduk. Tampan nggak wajahnya? Masih tampan nggak wajahnya? Masih. Meskipun dia duduk dan berdiri, wajahnya tetap tampan. Itu namanya apa? Sifat musyabihat bismil fa'il. Beda dengan isim fa'il. Kalau yang isim fa'il sifatnya itu sementara. Kalau yang sifat dia tidak berubah ya. Dia duduk maupun berdiri dia tetap tampan wajah duduk. Ini jenis. Paham? Sebelum lanjut ke selanjutnya muzakarahkan dulu. Sikit-sikit yang penting apa? Sering-sering diulang ya. Ya, di muzakarahkan. Harus banyak muzakarah nih. Ya, muzakarahkan.
Hamam. Nah, tafadhal. Naqarain. Mudzakkar berapa menit kira-kira? Sampai angka 5 ya, angka jarum panjangnya. Masdar. Masdar yang lain kata-kata. Mafi? Nah, kita lanjut. Yang kelima adalah sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah ialah isim fa'il yang menunjukkan makna sangat atau maha ataupun banyak ya. Di antara wazannya adalah fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'alatun, mif'alun, fa'ilun. Contohnya Khalidun mifdhalun. Khalid sangat mulia. Mifdhalun itu ikut wazan yang mana? Mif'alun. Mif'alun berarti maknanya apa? Sangat. Mubalaghah ya. Mubalaghah maknanya sangat. Khalidun mifdhalun berarti artinya Khalidun mifdhalun artinya bukan Khalid mulia, bukan, tapi di situ ada mubalaghahnya sangat. Khalid sangat mulia. Bisa? Terus contoh yang lain, Hasanun akulun. Hasan banyak makan. Nah, Hasan banyak makan. Ini namanya sigot mubalaghah. Lebih dari yang biasanya ya. Menunjukkan makna sangat, banyak atau maha. Kalau maha itu apa? Khusus untuk Allah kan? Contohnya Allah apa? Allahu qadirun. Nah, Allah maha kuasa. Allahu qadirun. Allah maha kuasa. Sigotnya sigot apa itu qadirun? Sigot mubalaghah. Allah maha kuasa. Ikut wazan fa'ilun. Paham? Kemudian isim maf'ul. Sigot isim maf'ul ialah isim yang menunjukkan penderita yang dikenai pekerjaan. Wazan untuk fi'il sulasi yakni maf'ulun. Fi'il sulasi tadi apa? Fi'il yang jumlah huruf pada fi'il madinya ada 3 huruf. Contoh, Faridun madrubun. Farid adalah orang yang dipukul. Faridun madrubun. Mana ini sigot isim maf'ulnya? Madrubun. Nah, isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan penderita atau yang dikenai pekerjaan. Madrubun dari kata apa? Dorobayat. Dorobayat dribu ya. Amarnya apa? Idrib. Dorobayat dribu. Doroban wa madruban fahuwa wadaka madrubun. Berarti ini artinya orang yang dipukul. Farid adalah orang yang dipukul. Pekerjaannya di sini itu apa? Asal katanya adalah memukul. Doroba artinya memukul. Kalau berubah dia itu ke isim maf'ul yakni madrubun berarti ditambah kata apa? Di. Tadi kan doroba artinya memukul atau telah memukul. Kalau berubah menjadi madrubun yakni sigot isim maf'ul artinya dipukul, ditambah dia aja. Bisa? Contohnya artinya apa? Hah? Yang ditulis. Artinya apa lagi? Apa contoh lain?
Makulun. Nah. Apa ini? Orang yang dimakan. Bukan orang dimakan. Itu nantinya menyesuaikan kalimat ya, bukan berarti orang yang dimakan ya. Yang dimakan gitu aja. Lebih enaknya yang di ma'kulun. Asal katanya adalah akala ya. Kulu aklan wa ma'kalan bahwa akhirun adaka ma'kulun. Sigotnya adalah sigotnya isim maf'ul. Pengertiannya apa? Yang menunjukkan penderita atau yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Makan. Kalau dikenai pekerjaan makan berarti apa namanya? Dimakan. Udah ditambah kata apa? Di aja, paham? Gampang kan? Dimakan. Terus isim tafdil. Isim tafdil ialah isim yang menunjukkan makna lebih atau paling untuk menyatakan perbandingan. Berarti ada perbandingannya ya. Hamidun utawi Hamid iku a'lamu lebih mengetahui min Zaidin daripada Zaid. Nah, a'lamu Hamidun a'lamu min Zaidin. Nah, nampak enggak? Nampak ya? Hamidun a'lamu min Zaidin. Hamidun utawi Hamid iku a'lamu lebih mengetahui min Zaidin daripada Zaid. A'lamu sigotnya apa? A'lamu sigotnya Sigotnya apa? Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim yang menunjukkan makna lebih atau menunjukkan makna perbandingan. Berarti di sini siapa yang dibandingkan? Hamid dan si Zaid. Hamid lebih mengetahui daripada Zaid. Jadi di sini isim tafdil dia itu menunjukkan makna perbandingan. Di sini dia membandingkan antara si Hamid dan si Zaid. Bahwa si Hamid itu lebih mengetahui daripada si Zaid. Paham? Nah, itu. Terus contoh lainnya ada? Al-imanu ahammul umuri. Ahammul umuri. Al-imanu ahammul umuri ya. Iman adalah paling pentingnya perkara. Mana isim tafdilnya? Ahammu. Yang dibandingkan apa? Iman dan umur. Umur ini perkara-perkara ya. Iman adalah paling pentingnya perkara. Mana isim tafdilnya adalah ahamu. Ini nama isim tafdil. Menunjukkan makna perbandingan. Bisa. Jadi sini memperbandingkan iman dengan perkara lainnya. Gitu. Paham? Nah, tapi di situ apa? Selanjutnya wazannya adalah af'alu. Af'alu ini wazannya. Tapi di sini kok ahamu? Hah? Mimnya ada dua, jadi digabungkan gitu ya. Bisa. Paham? Terus selanjutnya adalah isim makan. Isim makan ialah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan itu dilakukan. Wazannya maf'ilun, maf'alatun. Jadi wazannya ada tiga. Isim makan ya isim menunjukkan makna apa? Tempat pekerjaan dilakukan. Contohnya Husainun zahaba ilal madrasati. Apa itu Husainun zahaba
ilal madrasati. Mana isim makannya? Madrasah. Menunjukkan tempat belajar. Dari kata apa ini? Darasa yadru. Artinya belajar. Kalau ini sigotnya? Simakan berarti menunjukkan mana? Tempat belajar. Bisa? Tempat belajar. Terus lanjut lagi. Isim zaman ialah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan dilakukan. Jadi tadi isim makan tempatnya. Kalau isim zaman berarti waktu pekerjaannya itu ya. Wazannya adalah maf'alun, maf'ilun. Contohnya qad qaruba maqtalu Rin, waktu pembunuhan tawanan telah dekat. Mana kira-kira isim zamannya ini? Hah? Maktalu. Ya, maktalu menunjukkan apa? Waktu. Waktu pekerjaan dilakukan. Qad qaruba sungguh telah dekat. Opo maktalu Rin, waktu pembunuhan tawanan. Maktalu. Dari kata apa? Kotala yaktilu apa yaktulu? Katala yaktulu. Terus isim alat ialah isim yang menunjukkan alat. Wazannya adalah mif'alun, mif'alatun. Indi iku di sisiku atau saya mempunyai miftahun utawi kunci. Isim alatnya adalah miftah, alat pembuka namanya kunci. Dari kata apa? Fataha yaftahu, fathan, pematahan. Miftahun. Jadi isim alat itu terakhir urutannya ya, di tasrif terakhir. Paham? Mudzakarah. Kan mudzakarah lagi, jangan bosan mudzakarah ya. Karena di sini kunci kepahamannya. Mudzakarah. 2 atau 3. Mudzakarah, jangan sendiri-sendiri. Diulang-ulang yang barusan tadi. Pembalapan ialah isim fa'il yang menunjukkan sangat